Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu hari ini kita akan bahas yaitu tentang zat aditif. Oke, jadi teman-teman nanti harus bisa beda ini karena kan nanti ada satu materi lagi yang namanya zat adiktif. Oke, dari segi penulisan sih bedanya cuma di huruf K-nya aja. Oke, tetapi secara keseluruhan ini jelas beda. Oke ya, jadi untuk penjelasannya supaya teman-teman gak ragu, ini kita pisahin. Sekarang kita khusus untuk zat aditif aja, nanti adiktifnya belakangan. Oke, yang kita lanjut dulu nih, apa pengertiannya? Oke, apa sih arti zat aditif itu gitu ya? Oke, jadi zat aditif itu adalah zat, ya kan, yang sengaja ditambahkan dalam produk olahan pangan. Gunanya untuk apa gitu. Jadi dia penambahannya walaupun dia disengaja itu gunanya hal bagus gitu. Jadi bukan untuk membuat sesuatu hal buruk, bukan. Tetapi gunanya itu untuk menambah cita rasa makannya gitu ya. Terus tampilannya itu supaya lebih bagus, warnanya itu juga semakin cerah, maksudnya dia nggak terlalu pucat gitu. Karena kan kalau makanan itu dia warnanya agak cerah, itu akan menggugah selera makan kita gitu. Juga dari daya simpan produk tersebut. Daya simpan di sini maksudnya itu sebagai pengawetnya supaya makanan itu bertahan lama gitu. Oke, jadi yang pertama ini kita akan bahas untuk zat aditif makanan dulu ya, karena nanti ada lagi untuk rumah tangga dan zat aditif lainnya gitu. Oke, terus apa aja dong zat aditif yang ada pada makanan gitu ya? Oke, zat aditif ada pada makanan yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai zat pemanis, terus ada juga sebagai pengawet, oke. Terus yang ketiga adalah sebagai pewarna, terus zat pewarna rasa dan aromanya, dan juga yaitu sebagai zat aditif lainnya. Oke, jadi yang kelima ini akan kita pelajari yaitu tentang zat aditif pada makanan. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu zat pemanis. Oke, jadi zat pemanis ini kita pasti tahu ya, dan ini juga kita konsumsi. Kayaknya semua rakyat Indonesia juga pernah nih mengkonsumsi ini. Oke, yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir siapa yang gak kenal, ya kan? Kalau mau buat teh, kalau orang yang buat kopi, yang suka kopi pakai gula ya, pasti sering. Terus kalau misalnya kalau buat kue juga bikin gula pasir, maksudnya buat menggunakan gula pasir gitu. Selain gula pasir juga ada yang namanya gula merah. Gula merah ini gula aren ya. Oke, ini juga pada umumnya digunakan nih, apalagi kalau buat makanan, ya kan? Terus ada juga madu. Madu ini selain dia berfungsi sebagai pemanis dan ini juga sangat bermanfaat buat kesehatan juga. Oke. Dan ketiga zat pemanis ini merupakan pemanis alami. Oke, karena kan kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu nggak berbahaya kayak gitu loh. Oke, lanjut lagi. Selain itu, ada juga pemanis nih, yaitu ada sakarin, ada siklamat, ada aspartam, dan ada sorbitol. Oke, dan keempat zat pemanis ini dibuat oleh manusia, disintesis ya. Oke, dan perlu teman ketahui bahwa keempat zat pemanis ini tidak memiliki kandungan gizi dan tidak ada kalorinya. Oke, jadi karena pemanis buatan ini tidak memiliki kandungan gizi dan kalori, ini sangat cocok untuk orang yang diet gula. Yang diet gula maksudnya di sini yaitu orang yang menderita penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Karena kan mereka nggak bisa mengkonsumsi gula terlalu banyak ya. Jadi, tapi bukan berarti karena ini mereka bisa konsumsi nggak ada kandungan gizi dan kalorinya mereka bisa gunakan dalam jumlah yang banyak, bukan. Tetapi harus ada kadarnya juga. Oke, lanjut lagi yaitu ke dalam zat aditif. Yang selanjutnya adalah zat pengawet. Oke, zat pengawet ini diberikan untuk makanan, gunanya untuk apa? Gitu ya. Oke, jadi zat pengawet itu diberikan pada makanan, gunanya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Oke, kita ketahui bahwa suatu makanan itu bisa cepat busuk karena ada mikroba yang tumbuh di dalam makanan tersebut. Oke, jadi sangat baik banget jika pada suatu makanan itu ditambahkan zat pengawet, gunanya untuk supaya makanannya bertahan lama. Oke, jadi bertahan lama di sini maksudnya itu adalah bukan berarti kalau kita tambahkan ke dalam makanan, makanan itu tidak busuk atau bisa bertahan selama-lamanya, bukan. Tetapi kalau teman-teman perhatiin ya, kalau teman-teman beli makanan sesuatu nih, perhatikan deh labelnya atau mungkin di bagian atas atau di bagian bawah, itu pasti ada kadar
tanggal kadaluarsanya. Oke, jadi zat pengawet di sini diberikan supaya makanan tadi yang diberikan zat pengawet itu bisa bertahan lama sampai batas tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Kayak gitu ya. Oke, jadi zat pengawetnya apa aja yang digunakan? Ini dia. Yang pertama yaitu garam dapur. Kalau garam dapur kita tahu ini yang alami ya. Oke, kalau garam dapur ini banyak digunakan sebagai zat pengawet. Salah satu contohnya ya, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia nih, yaitu pembuatan ikan asin. Oke, jadi ikan asin ini diberikan kepada ikan segar itu untuk menyerap airnya supaya mikroba yang ada pada ikan ini dia nggak tumbuh. Oke, selain juga dia memberikan rasa, ya, rasa asin pada ikannya. Oke, selanjutnya yaitu ada juga yang namanya natrium benzoat, terus asam benzoat, terus ada juga namanya natrium nitrit, asam cuka. Kalau asam cuka teman-teman pasti tahu dong, ya kan? Karena makanan kita banyak yang cuka. Oke, salah satu contohnya apa? Oke, kalau asinan, ya kan? Asinan itu dia diberikan cuka selain untuk menambah cita rasanya juga sebagai pengawetnya, ya kan? Dan juga nih kalau makanan pempek, ya kan? Jadi makanan kita khasnya banyak gitu ya. Jadi asam cuka itu juga dikasih untuk selain menambah cita rasa, ada juga zat pengawet pada makanannya. Oke, dan juga ada yang namanya asam tartrat dan asam propionat. Oke, yang buatan ini natrium benzoat, asam benzoat, natrium nitrit, asam tartrat, dan asam propionat. Nanti kalau misalnya teman-teman beli jajanan ya, oke, nanti perhatikan dah dalam komposisinya itu ada nggak bahan kimia seperti ini. Kalau bahan kimia seperti ini ada, itu berarti makanannya diberikan pengawetnya. Oke, itu masih bisa kita konsumsi dengan kadar yang sewajarnya, tapi jangan berlebihan. Maksudnya teman-teman konsumsi terus-menerus gitu nggak bisa. Nanti bakal menumpuk di ginjalnya dan akan bahaya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pengawet yang tidak seharusnya ditambahkan pada makanan, tetapi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dia menambahkannya pada makanan. Contohnya yaitu adalah yang pertama boraks. Oke, jadi boraks ini diberikan yaitu pada bakso. Kita tahu semua orang suka bakso, ya kan? Dan pada umumnya, bukan pada umumnya, mungkin semua orang Indonesia juga udah pernah ya namanya makan bakso, ya kan? Atau mungkin doyan, atau mungkin ada orang yang setiap hari harus ada bakso, kayak gitu, ya kan? Tapi kalau baksonya itu ada boraks, ini sungguh sangat berbahaya. Kenapa? Ini dia. Karena dampak yang terjadi kalau ini tertimbun banyak ya di dalam tubuh kita akan mengakibatkan demam. Urinaria ini berhubungan dengan urin ya. Terus koma, bisa koma loh, depresi, terus gangguan saraf. Oke, selain boraks nih, yang zat pengawet yang tidak seharusnya ditambahkan, ada lagi yang namanya formalin. Oke, kita ketahui bahwa formalin ini digunakan untuk pengawet mayat. Tetapi lagi-lagi orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin untungnya aja tanpa memperhatikan kesehatan orang lain, mereka menambahkan ini pada makanan yaitu tahu dan mie basah. Oke, kita tahu juga ini makanan ya mungkin harus ada dalam rumah tangga, ya kan? Tahu, setiap orang pengen ada tahu di rumahnya. Tapi kalau ada formalinnya gimana? Akan sungguh bahaya, ya kan? Oke, jadi ini akan mengakibatkan ini dia terjadi iritasi lambung, alergi, muntah, dan lebih parahnya lagi nih BAB dan urinnya akan ada bercampur darah, gitu ya. Jadi tujuan teman-teman belajar ini supaya kita bisa lebih hati-hati, lebih aware pada makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena jangan sampai saat ini kita akan menikmati masa enaknya, nanti berapa puluh tahun lagi berdampak gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu zat aditif lainnya yaitu zat pewarna. Oke, kita tahu bahwa zat pewarna itu ada dua nih jenisnya, yaitu ada zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Oke, yang sering kita temukan adalah kunyit, ya kan? Itu memberikan warna kuning, ya kan? Kalau namanya adalah pewarnanya itu namanya kurkumin. Sedangkan kalau pewarna buatan itu namanya tartrazin. Oke, kalau ini sih sering digunakan, misal salah satunya adalah untuk makanan tumpeng, ikan itu pasti kuning banget itu dari kunyit,
ya kan? Terus misalnya warna merah di sini kalau dari alaminya bisa dari cabai atau beet, ya kan? Bisa nih dari pewarna buatannya ada nih caramelisin, erythrosin, fast green kayak gitu. Terus kalau warna hijau, kalau alami dia dibuat dari daun suji atau daun pandan, ya kan? Kok diambil klorofilnya, sedangkan kalau pewarna buatan itu sunset yellow. Kalau orange, kita yang alaminya kita ambil dari wortel, ya kan? Yang beta karoten. Selain dia sebagai pewarna, wortel ini juga sangat bagus untuk kesehatan mata. Oke. Dan juga nih yang lebih yang lagi booming sekarang gitu ya, itu mie pelangi, ya kan? Warnanya ada beda-beda ya, ada warna merah, ada warna kuning, hijau, orange gitu ya. Itu bisa dibuat nih dari pewarna alami ini. Kayak gitu ya. Oke. Kalau yang tadi itu yang kita pelajari pewarna alami dan pewarna buatannya itu masih bisa kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tubuh kita dengan kadar yang sewajarnya, ya kan, dengan kadar yang secukupnya. Lagi-lagi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ada pewarna non pangan, yaitu yang seharusnya ini untuk pewarna tekstil tetapi dimasukkan ke dalam makanan, ya kan? Nih, contoh zat pewarnanya adalah yang pertama adalah rodamin B, ini memberikan warna merah. Oke, yang kedua adalah metanyl yellow, ini memberikan warna kuning. Oke, dan kedua zat pewarna ini kalau misalnya dikonsumsi oleh manusia dan masuk ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang banyak, oke, ini akan mengakibatkan dampak yang buruk. Oke, dampaknya apa? Oke, dampaknya akan terjadi iritasi pada mata, pada kulit, pada saluran pencernaan, dan bahkan bisa keracunan dan kerusakan ginjal. Oke, bayangin, kalau ginjalnya udah rusak, berarti proses yang ada terjadi itu akan terhambat. Oke, dan kalau ginjal udah rusak, kita akan cuci darah terus-menerus. Cuci darah itu nggak murah loh, dia mahal, ya kan? Jadi nggak bisa. Jadi teman-teman harus hati-hati pada makanannya. Selanjutnya, yang zat aditif selanjutnya adalah zat penyedap. Oke, rasa dan aroma. Oke, zat penyedap ini ditambahkan pada makanan untuk apa? Untuk mempertegas cita rasanya. Jadi semakin terasa gitu loh rasa makanan itu, supaya kita makin lapar, menggugah selera gitu ya. Oke, zat penyedap di sini yaitu dia mengandung yang namanya monosodium glutamat, MSG atau pepsid, atau yang sekarang yang lebih terkenal itu adalah micin. Oke, jadi yang terdapat kandungan kimia di sini itu ada dua, asam glutamat dan dan gamma asam aminobutrat. Oke, dan dipercaya nih kalau terlalu banyak makanannya itu mengandung mengandung micin, akan mengakibatkan suatu sindrom. Namanya adalah Chinese Restaurant Syndrome. Oke. Jadi itu untuk zat penyedapnya. Sekarang ada juga untuk aromanya, essence-nya. Oke, jadi essence ini juga ditambahkan untuk ya supaya misalnya nih ada orang tertentu kalau misalnya mau makan itu kalau aromanya enak gitu ya, atau misalnya aromanya itu berbau aroma buah-buahan gitu. Oke, ini ada essence yang sengaja dibuat nih, yaitu contoh oktil asetat itu dia memiliki aroma jeruk. Terus ada juga yaitu amil asetat, dia aromanya pisang, etil butirat yaitu memberikan aroma nanas, dan isoamil valerat memberikan aroma apel, dan satu lagi yaitu etil asetat itu memberikan aroma RB. Sebenarnya sih masih banyak yang lain ya, dan ini dia digunakan semuanya untuk menggugah selera makan kita supaya kita lebih makannya itu lebih enak kayak gitu ya. Tapi hati-hati, harus dalam jumlah yang sewajarnya, jangan berlebihan. Oke, next lagi yaitu kepada zat aditif lainnya. Zat aditif lainnya di sini yaitu nih salah satu contohnya yaitu antioksidan. Jadi antioksidan ini itu diberikan yaitu untuk mencegah ketengikan pada makanan. Bayangin deh, kalau makanan itu dia tengik, walaupun kita doyan itu makanan, pasti kita mungkin nggak makan, ya kan? Karena dia baunya tuh tengik banget gitu. Jadi tengik ini itu berasal karena terjadi proses oksidasi lemak dan minyak pada makanan.
Oke, jadi untuk mengurangi kepengikan ini, makanya diberikan yang namanya antioksidan, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah profil galat, yang kedua adalah vitamin C dan vitamin E-nya, terus yaitu ada juga butil hidroksil anisol, BHA, dan BHT, yaitu butil hidroksil toluen. Oke, jadi antioksidan ini nih kalau bisa teman-teman perhatiin ya, kalau minyak goreng nih, nanti kalau misalnya orang tuanya baru belajar atau teman-teman sendiri yang belajar nih, perhatikan deh komposisinya. Kalau ada BHA, biasanya sih kalau pada minyak ya, minyak goreng itu pasti ada BHA, BHT, sama vitamin C. Karena apa? Karena kan itu minyak. Jadi kalau minyak dibiarin terlalu lama itu nggak bagus gitu. Jadi untuk supaya minyaknya itu nggak bau tengik, makanya dikasih yang ini, yang BHA, BHT, vitamin C, dan vitamin E-nya. Gitu. Oke, next zat aditif lainnya yaitu ada yang namanya anti gempal. Anti gempal di sini yaitu supaya makanannya itu nggak cepat menggumpal. Jadi diberikan bahan kimianya atau zat aditifnya adalah aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium silikat, dan magnesium oksida. Oke, next lagi yaitu ada yang namanya pengembang. Kalau pengembang ini saya rasa teman-teman semuanya udah tahu ya. Pasti teman-teman suka makan donat ya kan? Donat itu prosesnya dikasih pengembang, yaitu dikasih permifan atau soda kue, ya kan? Supaya donatnya makin mengembang, kayak gitu. Kenapa dia mengembang? Karena terjadi proses fermentasi dan CO2-nya terperangkap di dalam rotinya. Oke, makanya dia bisa mengembang. Terus selanjutnya adalah pengatur keasaman. Jadi makanan itu kadar asamnya juga diatur loh, ya kan? Yaitu dengan penambahan yaitu asam sitrat dan asam laktat. Jadi keasamannya itu diatur supaya orang yang menderita penyakit lambung nih, penyakit MA itu masih tetap mengkonsumsinya, masih bisa kayak gitu. Jadi nggak bakalan mengakibatkan nanti kalau saya makan ini nanti masa sembuh gitu. Enggak, oke. Okay? Terus pengemulsi. Pengemulsi ini itu adalah zat yang untuk membantu melarutkan, yaitu antara dua larutan yang tidak bisa melarut. Maksudnya mereka itu tidak saling melarutkan. Jadi dikasih pengemulsi supaya mereka itu bisa larut gitu. Contoh zat aditif yang diberikan itu adalah yang pertama ada lecitin dan yang kedua ada polifosfat. Oke, next lagi yaitu ada pengeras. Kalau tadi anti gempal itu supaya tidak keras, sekarang malah untuk mengeraskan, yaitu ya kalsium karbonat, aluminium sulfat. Oke, jadi itu untuk zat aditif lainnya. Oke. Selain untuk pada makanan, ternyata bahan kimia ini atau zat aditif ini juga sering loh kita gunakan dalam rumah tangga gitu. Mungkin kita nggak sadar itu ternyata zat aditif. Oke, padahal kita udah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja, kayak gitu ya. Oke, ini dia. Jadi zat aditif yang sering kita gunakan yaitu pembersih, dan sebagai pemutih, terus ada pewangi, dan pestisida. Oke, sekarang kita bahas nih satu-satu yang mana. Saya penasaran nih, apa aja sih yang pernah saya pakai gitu ya. Oke, yang pertama adalah pembersih. Jadi pembersih yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dari kita bayi ya, ini juga udah dipakai, ya kan? Yang pertama adalah deterjen. Bayangin deh, kalau deterjen nggak ada gimana? Pakaian kita yang udah kotor, udah ada banyak bakterinya, itu kita pakai terus-menerus kan akan mengakibatkan dampak buruk ya. Akan mengakibatkan panuan, terus gatal-gatal, kayak gitu. Untung aja ada deterjen, gitu. Jadi dalam deterjen ini ada zat aditifnya, yaitu yang pertama namanya ABS. ABS ini adalah alkyl benzen sulfonat, oke? Dan ABS ini sangat sukar terurai. Oke, jadi akan mengakibatkan pencemaran. Mungkin sekarang dia nggak dipakai lagi ya, makanya diganti dengan LAS. LAS ini linear alkyl sulfonat. Oke, dan ini merupakan surfaktan yang mudah terurai. Oke, jadi nanti kalau teman-teman beli deterjen atau orang tuanya beli deterjen, perhatikan komposisinya, apakah masih menggunakan ABS atau udah LAS. Oke, gitu ya. Oke, next lagi nih, sampo. Ya kan? Bayangin kalau rambut teman-teman udah kusut, udah bau, nggak ada sampo, dicuci pakai apa? Gitu ya. Jadi sampo ini juga zat aditif yang kita pakai, yaitu dia mengandung zat aditifnya adalah natrium lauryl ether sulfat dan natrium lauryl sulfat. Oke, bayangin ya kita udah pakai ya. Oke, terus pasta gigi. Bayangin juga nih, pasta gigi, mulut kita itu selalu mengunyah. Jadi selalu proses di dalam mulut kita. Ada bakteri.
yang untuk menguraikannya, ya kan? Akan menimbulkan bau. Kalau nggak ada pasta gigi, kita mau sikat pakai apa? Oke, nah, jadi pasta gigi ini juga merupakan zat aditif dan dia ada dua zat aditifnya, yaitu yang pertama adalah natrium lauryl sulfat yang ini digunakan sebagai pembersih, jadi untuk membersihkannya. Dan untuk yang lainnya yaitu ada kalsium karbonat, ada natrium monofluorofosfat, kalsium hidrogen fosfat. Ini digunakan sebagai bahan abrasif, yaitu untuk memutihkannya. Oke, selain deterjen, sampo, pasta gigi, kira-kira apa lagi ya? Sabun. Kalau sabun nggak ada nih, kulit kita akan terasa gimana? Dagingnya banyak ya kan? Kita udah kotor, nggak ada sabun, gimana? Ya kan? Jadi dalam sabun itu, nih dia. Jadi sabun itu sebenarnya dia terjadi yaitu melalui yang namanya proses saponifikasi, yaitu reaksi antara zat yang namanya basa dengan asam stearat. Oke, nanti jenis sabun itu ada dua, yaitu ada yang namanya sabun keras dan ada yang namanya sabun lunak, gitu. Jadi sabun keras itu kalau yang direaksikan itu adalah NaOH dengan asam stearatnya, tetapi kalau dia asam lunak itu kalau yang direaksikan itu adalah KOH dengan asam stearat. Apalagi kalau orang yang sensitif ya, itu dia seharusnya menggunakan yang asam lunak. Dia menggunakan sabun lunak kayak gitu. Oke, next lagi yaitu karbol. Karbol juga kita gunakan ya untuk membersihkan toilet, ya kan? Untuk membersihkan bisa juga toiletnya, terus lantainya, ya kan? Kita gunakan itu untuk membersihkannya dan membunuh bakterinya. Oke, bahan kimianya yaitu ada yang namanya fenol atau asam karbolat dan juga ditambahkan asam klorida, yaitu gunanya untuk membunuh kuman. Oke, jadi kan di toilet itu sangat banyak kumannya, makanya dikasih ini karbol supaya kuman-kumannya mati, kayak gitu. Oke, itu kalau untuk zat pembersih. Next lagi untuk pemutih. Pemutih di sini kita bedakan jadi dua, yaitu nih satu pemutih pada kulit. Banyak orang ya yang pengen kulitnya putih, ya kan? Ada juga orang yang nggak pengen gitu, nggak masalah, itu tergantung orangnya masing-masing. Tetapi hati-hati kalau teman-teman yang mau kulitnya putih, perhatikan deh, ada dua zat pemutih nih. Ada yang namanya tretionin. Oke, jadi kalau tretionin ini terlalu banyak digunakan, akan mengakibatkan kulit kemerahan, akan pedih, kering, gatal, dan bahkan jika ini digunakan oleh ibu hamil, nanti bayi atau janin yang ada di dalam perutnya itu akan mengalami kecacatan. Akan cacat gitu. Jadi hati-hati penggunaannya. Dan juga yaitu ada pemutih yang lainnya namanya hidroquinone. Hidroquinone ini juga kalau digunakan dalam hal berlebih, kalau nggak dalam kadar tertentu, gitu, ini akan mengakibatkan dampak juga, yaitu akan terdapat benjolan kekuningan pada kulitnya. Dan jika hidroquinone ini masuk ke dalam tubuh, kita akan bisa mengalami yang namanya keracunan dan kerusakan eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah ya. Jadi sel darah merah kita akan rusak. Kalau sel darah merah kita rusak, dia nggak bisa mengikat oksigen lagi. Bahaya dong, kita hidup dengan oksigen loh, ya kan? Jadi hati-hati kalau pemilihan zat pemutihnya untuk digunakan ke kulitnya ya. Terus lanjut lagi zat pemutih lainnya yaitu pada pakaian. Pemutih pada pakaian ada ya, mungkin banyak orang juga yang menggunakannya. Biasanya sih ini pada kain putih ya. Kain putih biasanya kalau disimpan lama nih di dalam lemari, nanti kalau kita pas itu buka pasti ada kuning-kuningnya, gitu ya. Padahal kita pengen ya putih warna putih, gitu kan. Makanya dikasih pemutih supaya dia putih lagi. Ya, zat adiktifnya yaitu natrium hipoklorit. Sorry, ini kurang kayaknya. Jadi natrium hipoklorit. Ini satu lagi, ini saya tekanin banget sama teman-teman semuanya. Jangan karena alasan supaya instan, supaya saya cepat kerjanya, kayak gitu, teman-teman langsung nih rendam pakaiannya, kasih deterjen, kasih pemutih langsung sekaligus, jangan sekali-sekali. Jangan lakukan itu karena itu akan berbahaya. Jadi sebaiknya teman-teman misalnya rendam dulu pakaian putihnya dengan deterjen. Setelah itu bilas, bersihkan. Terus atau tidak
rendam dulu pada pemutihnya, cuci dulu bilas nih, baru rendam pakai deterjen gitu. Jadi jangan sekali-sekali merendamnya sekaligus, oke? Karena apa? Karena akan mengakibatkan dan akan menghasilkan yang namanya gas klorin. Oke, jadi gas klorin yang dihasilkan itu dia akan mengakibatkan bahaya buat kita, yaitu akan dapat mengiritasi tenggorokan dan pernapasan kita. Oke, jadi akan mengganggu pernapasan. Jadi hati-hati dan jangan lakukan itu. Oke. Terus selanjutnya adalah zat apa lagi? Pewangi. Pewangi yang kita gunakan di sini yaitu pada pakaian ya, bukan parfum nih, pewangi. Misalnya nih kalau kita setelah selesai nyuci, kita biasanya kasih pewangi dulu ya, peredam gitu. Oke. Setiap pewangi itu pada umumnya dia memiliki zat aditifnya hidroalkohol, yaitu alkoholnya itu sekitar 50-90%, makanya itu bisa kecium sama kita, ya kan? Karena alkoholnya itu dia mudah menguap, makanya kita bisa menciumnya, dan juga tidak ada esternya. Oke, kalau ini terlalu banyak kita hirup, ya kan? Makanya hati-hati kalau misalnya dalam meredamnya ya. Karena ini akan mengakibatkan yaitu penekanan otak, menimbulkan rasa kantuk juga. Oke, selain hidroalkohol ini yang ditambahkan ke dalam pewangi, ada juga bahan kimia lainnya, yaitu seperti aseton. Oke, aseton ini akan mengakibatkan terjadinya kekeringan pada mulut kita, tenggorokan, dan akan mengakibatkan kerusakan pita suara. Bayangin, jangan sampai deh karena pewangi pakaian kita mengalami kerusakan pita suara, apalagi kalau itu bisa masuk ke mulut ya. Jadi kalau misalnya kalau kebercit nih akan kena mulut, langsung dibilas dengan air banyak-banyak gitu. Oke, terus ada lagi yaitu benzaldehyde. Oke, benzaldehyde ini kalau misalnya kena atau misalnya terlalu banyak dihirup kayak gitu ya, bukan dihirup sih pada umumnya sih karena dia masuk ke dalam tubuh ya, yaitu dia akan mengakibatkan iritasi kulit, mata, mulut, dan tenggorokan. Jadi yang pertama sekali ini, oke, ada juga yang namanya bensil asetat. Bensil asetat ini yang paling berbahaya, yaitu karena dia akan bisa mengakibatkan yaitu karsinogen. Karsinogen ini pasti semuanya udah tahu ya, karsinogen ini yang mengakibatkan yaitu cancer atau kanker, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman beli pewangi, perhatikan komposisinya. Kalau misalnya ada tulisan bensil asetat di situ, ada baiknya nggak usah dipakai ya, atau misalnya dipakai tapi dalam kadar tertentu juga, jangan banyak-banyak. Dan juga ada yang namanya bensil alkohol, ini kalau misalnya terlalu banyak atau masuk ke dalam saluran pernapasan, saluran pencernaan nih, mulut kita maksudnya, itu akan mengiritasi saluran pernapasan dan penurunan tekanan darah. Jadi dengan mempelajari ini teman-teman harus lebih hati-hati pada tubuhnya dan lebih hati-hati dengan apa yang digunakan. Selanjutnya yaitu pestisida. Bukannya pestisida pada kebun di sawah gitu. Belum tentu. Emang iya, tapi di rumah kan juga ada gitu, apa aja gitu. Pestisida yang dipakai di sini itu dia mengapa zat kimianya ada ini ya, yang 8 ini ya. Ada aldrin, endrin, permetrin, keodan dan sebagainya, ya kan? Ini yang terdapat pada pestisida. Di mana pestisida di sini dia ada beberapa, yaitu yang pertama insektisida. Insektisida ini itu untuk khusus membunuh serangga, ya kan? Serangga apa yang ada di rumah? Gitu ya. Nyamuk, lalat itu perlu loh kita basmi, apalagi nyamuk. Jangan sampai nanti ada namanya nyamuk Aedes aegypti untuk penyakit DBD, jangan, ya kan? Itu harus dimusnahkan. Terus ada juga yaitu herbisida, ini untuk membasmi gulma. Kalau gulma apa? Emang ada di rumah gitu. Kan biasanya ada orang ya yang bercocok, maksudnya bercocok tanam di sini, itu misalnya dia buat tanaman gitu, bunga-bunga, ya kan? Pada umumnya sih ada gulmanya. Kalau misalnya ada gulmanya, ya dikasih semprot kayak gitu ya, supaya gulmanya bisa mati kayak gitu, supaya nanti tanamannya nggak rusak. Dan juga ada nematisida, ini untuk membunuh cacing. Terus ada juga yaitu fungisida untuk membunuh jamur. Terus ada rodentisida. Rodentisida ini adalah untuk membunuh hewan pengerat. Hewan pengerat itu salah satu contohnya adalah tikus ya. Sangat tidak enak kalau di dalam rumah itu ada tikus. Berisik gitu ya. Selain dia berisik, malam-malam dicari makanan, dia juga bisa mengerat
jadi akan merusak gitu loh apa yang ada di rumah. Apalagi nih pakaian bisa bolong-bolong, terus apa yang rusak semuanya dimakan sama dia. Terus ada juga yaitu bakterisida, ini adalah untuk membunuh bakteri dan virus, oke. Karena kan kalau misalnya ada bakterinya kan nggak bagus ya, jadi biasanya kan disemprot nih, nah gitu. Tapi jangan gini ya, sekarang ini kan banyak nih terobosan terbaru bahwa katanya bahwa dibuat kalau misalnya untuk menyemprot itu, misalnya untuk insektisida ya, untuk nyamuknya adalah penyemprotnya itu wangi, oke. Walaupun itu wangi, bukan berarti teman-teman bisa di situ kalau misalnya disemprot, teman-teman tetap duduk stay di situ menghirup itu enggak, karena itu sebenarnya untuk membunuh hewan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya disemprot gitu, teman-teman keluar dulu supaya nyamuknya mati, nanti teman-teman bisa masuk gitu. Jadi tetap harus hati-hati juga walaupun itu wanginya itu harum kayak gitu ya. Terus nih, dulu ada yang namanya pestisida yaitu DDT. DDT ini itu sangat efektif atau sangat ampuh untuk membunuh yang namanya kutu, nyamuk, dan lalat, ya kan? Tetapi kenapa sampai sekarang ini dia nggak dipakai lagi atau nggak diproduksi lagi? Itu dia sangat sulit untuk didegradasi, oke? Sangat sulit untuk diuraikan dan akan mengakibatkan yang namanya pencemaran. Dan kalau ini misalnya kena pada manusia itu juga akan berbahaya. Dan kalau misalnya masuk ke dalam saluran, misalnya nih dari sungai kayak gitu, itu juga akan berbahaya pada manusia, akan mengganggu biota laut, biota bisa kan kalau sungai kan larinya kan ke laut ya, jadi akan mengganggu biota-biota yang ada di situ, kayak gitu. Jadi demikian dulu pembelajaran kita tentang zat aditif ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan sekarang udah tahu, oh ternyata zat aditif itu ini. Ternyata saya udah gunakan nih dari saya kecil, kayak gitu. Dan kalau teman-teman udah mengetahui itu, udah tahu akibatnya apa kalau penggunaannya terlalu banyak, teman-teman harus lebih aware, lebih peduli pada tubuhnya. Jangan sampai sekarang enaknya nanti berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi akan berdampak buruk. Jangan, oke? Dan jangan lupa ya, saya minta tolong sama teman-teman untuk men-share ini ke teman-teman yang lainnya, baik itu di luar pulau, ya kan, supaya mereka juga mengerti, mereka juga dapat materi ini, dan kita sama-sama belajar, karena belajar itu nggak mengenal tempat dimanapun kita berada, dan nggak terbatas oleh ruang. Oke, jadi tetap semangat walaupun kita tetap belajar dari rumah, itu nggak masalah. Oke, dan jangan lupa please subscribe dan like ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, di komen aja. Oke, terima kasih.